Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, kami dari Panji Islam Media kembali bisa menyapa sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang akan selalu tertumpu dan terhujam kepada hati kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, hingga kepada kita semua, umatnya dari awal hingga akhir zaman yang senantiasa mengharap syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah video, tepatnya kita akan mereaksi sebuah video di mana video ini berisi mengenai penyelewengan atau pemurtadan yang dibungkus seolah-olah ini adalah murtadin yang benar-benar murtad. Padahal ketika kita telisik dan selidiki isi dari video ini merupakan seorang kadal atau Ibn Indonesia dikatakan kafir dari lahir ya. Namun dibungkus sedemikian rupa untuk mendapatkan hal-hal tertentu lah di balik itu semua. Lantas bagaimana bentuk daripada video tersebut, kita akan saksikan bersama, kita akan reaksi bersama video tersebut. Namun sebelum itu tetap kami dari Panji Islam Media tak henti-hentinya meminta dukungan dari sahabat semua dimanapun sahabat Pilah berada untuk tetap mendukung channel-channel muslim, terutama Panji Islam Media, dalam upaya membentengi umat dari penggelinciran akidah. Baik, kami dari studio Panji Islam Media menghaturkan selamat menyaksikan dan kita akan reaksi bersama-sama. Cus, bray. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, benar ya. Sahabat Pilah, apa yang dikatakan oleh ibu ini memang ada benarnya juga. Bahwasannya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tapi jelas bahwasannya kita dilahirkan atau diberikan kehidupan untuk di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepadaku. Kayak gitu ya. Nah, tadi yang ibu ini katakan bahwasannya jadikanlah hidup ini menjadi yang lebih bermanfaat. Iya, memang. Dalam Islam juga menyiratkan bahwasannya orang yang merugi adalah orang yang dimana hidupnya pada hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Kita harus selalu bisa memanfaatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Aduh, awal saja sudah begini ya, apalagi kita pertengahannya. Yuk, kita sambung lagi sahabat.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak. Ya, memang hidup ini memang sementara, Bu. Ya, memang. Karena manusia itu semuanya, jangankan manusia ya, makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita, hidup di dunia ini merupakan sebuah terminal di mana kita di dunia ini merupakan terminal ketiga. Yang pertama adalah terminal di mana pada saat ruh dan jasad berpisah, yaitu di Lauhul Mahfuz. Di mana kita berada di sana sebelum dilahirkan ke alam dunia, kita sudah bersaksi. Alastu birabbikum syahidna. Apakah kamu meyakini bahwa aku adalah Tuhanku? Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita menjawab, betul. Syahid, saya mengakui Engkau Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Ini terminal pertama ketika manusia dilahirkan ke alam dunia. Lalu terminal kedua dinamakan terminal rahim. Alam rahim. Di mana manusia seluruhnya akan melewati alam kedua ini kecuali Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Ya. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa, semua keturunan Bani Adam itu akan melewati masa kedua, terminal kedua, yakni alam rahim. Di mana manusia akan dikandung oleh ibunya dengan usia 9 bulan 7 hari rata-rata. Tapi ada juga yang dilahirkan dengan cara cepat, apa yang disebutnya itu kelahiran cepat itu, lupa saya namanya. Ada juga yang dilahirkan secara normal. Oh, prematur. Nah, baru saya ingat prematur. Ada yang dilahirkan secara prematur, ada yang dilahirkan secara normal 9 bulan 7 hari. Ini disebut terminal kedua, di mana kita diciptakan dari setetes air mani yang hina, lalu Allah satukan, lalu Allah rubah, lalu Allah jadikan mudghah, lalu Allah jadikan segumpal darah, lalu Allah jadikan segumpal daging, tulang, dibungkus dengan daging, dibungkus dengan kulit, lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepadanya sehingga mempunyai kehidupan. Maka kami dari umat Islam meyakini bahwasannya semua makhluk hidup, terutama manusia, ketika di alam ruh, di alam kandungan,
ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan perjanjian di mana di situ sudah tertulis siapa namanya yang akan diberikan kepada seorang anak ini, berapa usianya, dengan dengan siapa dia nikah. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di alam ruh, lalu diturunkan ke alam rahim. Ini terminal yang kedua. Nah, ibu ini menyindir bahwa kita ini hidup sementara. Iya, memang betul bahwa kita adalah hidup sementara di alam dunia dan kita akan kembali ke alam akhirat melalui alam kubur dulu, baru alam akhirat. Ya, kita lanjut lagi sahabat videonya supaya lebih enak ya. Kiranya kasih-Mu akan mengalir terus mengalir bagi orang-orang yang menyaksikan apa yang menjadi saksi dalam kehidupanku kepadamu ya Bapa. Biarlah kasih ini terus mengalir, berjalan terus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya hari ini Tuhan hadir bersama kami. Shalom saudara-saudara terkasih. Nama saya aslinya adalah Siti Rahmah. Sebagaimana orang tua saya telah memberikan nama saya sejak saya lahir. Ayah saya seorang yang berlatar belakang mempunyai gelar haji. Mama saya adalah seorang ibu yang terlahir dari anak keturunan murni. Kami keluarga campuran. Mama saya orang Chinese, papa saya orang Indonesia asli. Papa saya berasal dari keturunan dari daerah Bone. Puji Tuhan, saya bersyukur walaupun latar belakang keluarga papa saya orang yang berlatar belakang iman yang keras, tapi saya bersyukur Tuhan ada menyertai kami dalam pimpinannya tanpa saya sadari. Dulu kami terlahir dalam iman Muslim, sebagaimana papa saya sebagai terlahir sebagai Muslim juga. Kami tercatat di dalam kartu keluarga semua Muslim. Tapi dengan berjalannya waktu, karena pernikahan antara papa dan mama memang tidak dalam satu iman yang sama, kami anak-anak tidak ada penekanan secara dari orang tua perempuan, tapi kalau dari orang tua laki-laki, mereka mengajarkan ingin sekali kami mengikuti semua apa yang menjadi iman papa saya. Tapi hari lepas hari dari tiap... Baik sahabat semua, ini adalah poin yang pertama yang kita bisa ambil ya sahabat, di mana Islam begitu mengatur segala jenis sendi-sendi kehidupan, tidak hanya mengenai tata cara kita beribadah, tata cara kita bermasyarakat. Bahkan Islam pun mengatur tidak boleh menikah dengan selain agama Islam atau berbeda agama. Ya, ini yang dihasilkan. Produknya yang ini gitu loh. Menikah beda agama, bapaknya dari keturunan yang dikatakan Muslim, dari keturunan suku Bone tadi ya, disebutkan oleh Ibu Siti Rahmah ini. Ibunya seorang Chinese. Tidak ada penekanan akidah yang kuat, maka pantas disisipi oleh isme-isme. Bahkan tadi secara eksplisit ibu ini menyatakan ada dalam kepemimpinan ayahnya ini menyatakan bahwa Yesus itu hadir ya, Tuhan itu hadir. Seperti itu. Karena tadi tidak ada landasan kuat satu akidah di mana mengawali sebuah rumah tangga dalam satu akidah yang kuat. Berbeda keyakinan antara ibu dan ayah. Maka ini menjadi kebingungan ketika keluarga ini mempunyai sebuah anak atau seorang keturunan. Mau memilih yang mana? Ibunya kah, agama ibunya kah, atau agama bapaknya? Ini menjadi sebuah kebingungan tersendiri. Maka pantas jika ibu ini memiliki keyakinan seperti ini.
Jadi tidak ada namanya muslim lahir ya. Apa yang Ibu bilang tadi, dilahirkan dari keturunan muslim, tidak ya. Bukan dari keturunan muslim beliau dilahirkan, tapi keturunan dari pernikahan beda agama. Ingat ya, keturunan dari pernikahan beda agama. Poin yang pertama. Kita lanjut lagi sahabat. Setiap anaknya ini mempunyai jalan masing-masing. Kakak-kakak saya, semuanya, dan diri saya sendiri, kita berjalan tidak sama seiring sejalan. Kalau sekolah sih kita sekolah umum biasa gitu ya. Tapi tidak ada penekanan secara untuk hari ini untuk jadi apa nggak ada. Tapi puji Tuhan saya bersyukur setelah saya flashback hidup saya di masa lalu gitu ya, dengan hari ini ternyata ya memang Tuhan sudah memilih saya. Cuman kita kan masih kecil hari itu, kita nggak ngerti kalau Tuhan sebenarnya udah manggil kita dari dulu gitu. Cuman kitanya nggak paham. Dari kecil saya sudah dikelilingi dengan anak-anak Tuhan yang sebenarnya memiliki kasih untuk menyelamatkan kita. Hari itu kita punya orang tua bertetangga dengan lingkungan gitu. Ada satu orang dokter yang bernama Dokter Irma. Nggak tahu sekarang hari ini masih ada hidup di dunia atau tidak. Tapi hari itu Dokter Irma memang udah umur lumayan lah ya, 40 hampir 50 dia. Dia sering sekali mengunjungi keluarga kita di rumah gitu ya, khususnya ke mamah gitu, karena kan mamah masih satu ras dengan dia gitu, sama-sama Chinese. Sering kali mama ngobrol, bicara apa, tapi kita nggak tahu apa yang mama bicarakan dengan dokter itu. Tapi Dokter Irma ini dia rajin sekali mengunjungi kami gitu, sampai akhirnya kita sewaktu-waktu diajak gitu berkumpul ke rumahnya. Pikir kita main-main biasa, ternyata bukan hanya main. Itu sebenarnya kalau sekarang yang saya pahami mah kayak sekolah minggu ya. Cuman kita kan nggak ngerti yang namanya diajak main ya, sama mama dibolehin ya udah kita ikut main gitu. Kayak sekolah minggu gitu, kayak kita seneng aja denger nyanyiannya, apa namanya, memuji-muji gitu, bertepuk tangan, bergembira sama-sama anak-anak kecil gitu. Cuman kita kan nggak paham itu kan ya, seneng aja sebagai anak kecil gitu. Kadang-kadang pulang kita dikasih ada apalah anak-anak namanya bingkisan apa-apa gitu, seneng-seneng gitu. Nah setiap minggu dia rajin gitu, setiap kali main ke rumah itu jemputin kita gitu ya, cuman kita nggak paham gitu. Udahlah itu berlewat waktu. Nah, setelah Ya, sahabat. Di sini apa namanya ketahuan ya bahwasannya ibu ini dari kecil sudah tidak dididik secara Islami. Gitu loh. Maka framing yang pertama tadi di awal itu sudah kehapus atau gugur, yang menyatakan bahwa ibu ini berlatar belakang seorang muslim, berlatar belakang seorang anak haji. Ya memang bapaknya adalah haji karena keturunan muslim, tapi dengan melakukan pernikahan yang berbeda agama, inilah yang terjadi. Jadi loh. Jadi tidak ada ajaran-ajaran keislaman yang diberikan kepada ibu ini sejak dia kecil. Buktinya dia tadi menyebutkan setiap minggu dia diajak oleh salah seorang tetangganya ya untuk ke sekolah minggu. Karena ibunya mempunyai latar belakang yang sama, keturunan yang sama latar belakangnya, ya ini seorang Chinese. Jadi udahlah Bu, kalau ibu seorang yang dilahirkan memang dididik dari awal seorang yang kafir, ya sudah, jangan membawa-bawa keislaman ibu. Karena pada dasarnya ibu tidak dididik dalam ajaran yang Islami. Ya Bu ya. Kita lanjut lagi sahabat supaya enak buat menampolinnya. Kalau kata Bang Erik bilang tampol dulu nggak nih gitu. Ini kata Bang Erik ya. Bang Erik maaf saya ambil ya kata-katanya Bang Erik. Terima kasih Bang Erik telah menginspirasi saya untuk mereaksi seperti ini.
Kita lanjut lagi sahabat. Masa pertumbuhan, umur-umur bangsa kelas 4, kelas 5 SD gitu. Kita ada tetangga juga yang bernama Omsi, yang mempunyai anak namanya Kak Tina. Nah, dia itu pintar bahasa Inggrisnya gitu, di dalam ininya gitu ya, studinya. Pintar sekali bahasa Inggrisnya. Nah, dia suka kita main di depan rumah dia gitu, suka ngeliat gitu ke dari depan gitu, kelihat rumahnya. Apalagi kalau dia lagi bulan-bulan Desember gitu kan suka pasang pohon Natal gitu. Kita anak-anak seneng gitu kan ngeliatin itu pajangan gitu ya, itu cakep sekali ini sekali. Nah, dia juga suka ini apa namanya, suka ngundang kita gitu, sini masuk, dek masuk gini-gini gitu. Kita diajar sama dia ini apa, kadang-kadang bahasa Inggris, tanya jawab. Zaman itu kan kita belum seperti sekarang ya, banyak orang tua yang bisa kasih kursus-kursus bagus buat anaknya. Hari itu kita masih keadaan tidak begitu baik perekonomiannya ya, dengan ada orang berbuat baik mengajar kita kan kita senang sekali. Tapi ya itu dia, anak Tuhan ini baik sekali, suka ngajar kita, dan sebelum dia ngajar kita dia biasanya suka berdoa gitu, suka kasih apa gitu, nyanyian-nyanyian buat kita gitu. Nah, kita nggak memahami itu, tapi saya percaya itu memang udah tangan Tuhan bekerja buat kita. Dengan berjalannya waktu, saya menuju setelah sudah lewat waktu-waktu itu, kita nggak terlalu kita sadari gitu ya. Lambat laun kita sekolah di sekolah kejuruan gitu. Di SMK itu dapat pertukaran ini apa namanya, kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Dapat kawan lagi, Tuhan kasih anak Tuhan juga. Di situ kita bulan Palang Merah gitu kan ya, melayani itu apa namanya, orang-orang apa sih, lansia begitu kan. Terus udah gitu ada Natal bersama gitu kan. Nah, kebetulan anak Tuhan ini memberikan pelayanan di daerah ini apa namanya, orang-orang lansia ini. Ya, saya diajak gitu kan sama kawan saya yang satu kegiatan itu. Ya kita diajak ya sukacita aja gitu ya, nggak mengerti kalau itu kita lagi pelayanan gitu kan, nggak ngerti, senang aja gitu. Ada doa-doa juga dia pimpin, ada pujian, kita merasakan apa ya, senang aja gitu. Belum merasakan damai, saya belum mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya hari itu. Nah, berjalannya waktu kita udah hidup jadi orang dewasa gitu ya. Kiranya saya berumah tangga gitu. Di saat saya berumah tangga, saya menikah dalam iman Muslim gitu ya, dengan suami saya yang berlatar belakang seorang Muslim Muhammadiyah, yang pengajarannya juga tidak gampang kayak Muslim-Muslim umum gitu ya, agak sedikit keras gitu ya. Yang dia punya patokan kepada kita itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk hidup itu harus halalan toiban menurut dia. Ya Ibu, kalau halalan toiban itu dalam bentuk hal makanan Bu ya. Ya, jadi halalan toiban itu bukan untuk apa, kehidupan secara umum, tapi itu untuk mengkategorikan kepada apa yang kita makan dan apa yang kita dapatkan, seperti itu. Harus yang halal dan toyiban, halalan toyiban. Kalau Islam itu mengatur tidak hanya makanan saja yang diatur untuk halalan toyiban, tapi seluruh aspek kehidupannya itu harus kepada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan asupan makanan yang halalan toyiban.
Ini Bu yang dimaksud, bukan semuanya gitu ya. Aspek kehidupan bergaul bermasyarakat harus seperti ini enggak, tapi halalan toiban hanya dikhususan kepada makanan atau asupan atau rezeki yang kita dapat harus secara halal dan secara baik. Maka Islam mengatur apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan harus secara halalan toyiban. Gunanya apa? Untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu poinnya. Ya, lanjut lagi sahabat. Ini makin kesini makin enak ini buat menyintrek lah, kalau boleh disintrek ya. Tapi dah kalau disintrek mah ada asa kurang pas ya. Di apa tuh ya? Coba nanti sahabat bikin komen ya di bawah. Kira-kira yang pantas buat ibu ini untuk diapakan? Disintrek, ditampol, atau dikumaha, atau dicabok aing gitunya. Kita lihat aja, kita lanjut lagi sahabat ya. Ya kita ikutin apa yang menjadi ininya dia. Tapi apa yang dia ajarkan dengan kenyataan yang kita alami ini tidaklah sama hari lepas hari gitu ya. Tapi kita nggak mau menghakimi dia, kita juga nggak ngejudge dia bersalah gimana-gimana, nggak, udah kita jalanin aja. Tapi berjalannya waktu rumah tangga, ya Tuhan ternyata ada sentuhannya ya terhadap hidup rumah tangga saya yang mungkin Tuhan lihat hari itu saya merasa kalau buat orang masa lalu kita ini bilang terzolimi gitu. Cuman saya orangnya nggak mau gampang percaya dengan omongan orang. Saya orangnya nggak terlalu banyak protes gitu dalam hidup rumah tangga sama suami gitu. Banyak sekali orang-orang memberitahukan kepada saya bahwa mereka tahu sedikit banyaknya tentang keburukan-keburukan yang terjadi di dalam hidup rumah tangga saya gitu. Melihat suami saya gimana, saya nggak mau dengerin banyak omongan orang itu kepada saya gitu. Tapi berjalannya waktu, ya saya berdoa dalam iman saya yang masih lama dulu. Saya bilang, saya cuman bicara sama Allah, ya Tuhan Allah, saya bilang. Kecaletot Bu, ya Tuhan Allah. Aduh Bu, kadal memang kadal. Aduh, tobat Bu, tobat. Ya Tuhan Allah, saya berbicara, saya berdoa pada keimanan saya yang lama, dan saya berbicara, ya Tuhan Allah. Aduh Bu, gitu. Ya Allah, tolong tunjukkan jika memang ada keburukan dari pada tingkah laku perbuatan suami saya, tolong tunjukkan. Jangan saya dari mulut orang lain. Kalau saya dari mulut orang lain, takutnya ini jadi fitnahan buat orang gitu. Tapi ya saya bersyukur hari itu Tuhan jawab doa saya itu. Dan setelah Tuhan jawab doa itu, ya Tuhan tunjukin segala apa yang menjadi perbuatan dia sedikit demi sedikit. Tapi berjalannya waktu rumah tangga, ya saya ingat nasihat mama saya. Ya udah, kalau memang kejadian begitu, ya udah maafin aja. Mungkin nanti dia akan bisa berubah, gimana gitu. Sebagai nasihat kita punya orang tua gitu ya. Tapi ya berjalannya waktu ternyata nggak begitu. Malah makin hari makin luar biasa kekonyolannya dia, kekacauannya dia gitu ya. Malah suatu saat saya merasakan ada rasa yang nggak enak gitu di hati saya gitu. Saya kebetulan punya kawan di tempat sekolahan anak-anak gitu yang menjadi teman, suka ngobrol, suka ini. Ternyata itu anak Tuhan gitu. Namanya almarhum Naomi. Itu luar biasa. Dia nggak pernah membedakan saya dengan orang-orang yang satu iman dengan dia gitu. Dia menganggap saya seperti udah kayak keluarga sendiri gitu, kayak keluarga suka nasehatin gitu.
kasih omongan-omongan damai gitu. Kalau ngomong sama dia tuh enak, tenang saya. Sampai saatnya akhirnya saya diajak sama dia. Dia bilang, Ci, mau nggak ikut saya? Katanya gitu. Anterin saya ke sana, ke tempat dia gitu. Nggak taunya di sana itu tempat dia bertemu dengan kawan-kawannya gitu kan. Dan saya nggak tahu hari itu kan bertemu dengan kawan-kawannya ngapain gitu. Tapi ketemunya di gereja. Saya juga bukan orang yang fanatik, bukan orang yang terlalu gimana gitu. Hari itu saya ngikut dia, diajak ke dalam sebuah gereja, masih pakai pakaian saya di masa lalu, pakai ya baju-baju ini gitu ya, baju panjang, apa kerudung itu, saya masih pakai itu. Tapi orang-orang di dalam gereja itu, puji Tuhan, saya bersyukurnya setelah mengingat ke masa lalu gitu, hidup saya sekarang, puji Tuhan, kagak ada satupun orang yang ngelihat saya, memandang saya gimana gitu. Ini orang beda, ini orang gimana? Enggak. Mereka masuk, Bu, masuk katanya gitu. Ya udah saya masuk, duduk. Nah, saya duduk di belakang hari itu. Dia orang di depan. Sebelum mulai dia pertemuannya, dia biasa ada pujian nyanyian gitu, ada doa-doanya gitu. Ya udah saya ngeliatin aja ini aja. Tapi saya di dalam situ duduk, saya cuma bisa merenung ngeliatin mereka, tapi mata saya kayak orang berkaca-kaca gitu, kayaknya. Tapi hati saya nih nggak ngerasa ada beban apa pikiran-pikiran gitu, nggak ada. Duduk tenang, enak gitu, damai gitu. Sambil denger-denger itu, sambil mulut saya ngeracau-ngeracau sendiri, ikutin Mulut saya ngerecoh-ngerecoh sendiri ngikutin puji-pujian mereka. Nah, di sini sudah jelas ya, nampak bahwasannya tidak ada keimanan yang kuat yang mendasari si ibu ini. Kenapa? Karena dalam Islam sudah jelas ya sahabat semua. Kita diajarkan itu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal kita ada namanya hablum minannas, berhubungan baik sesama manusia, di mana kita diajarkan bagaimana kita cara bertata krama, bermasyarakat, bertetangga. Kita boleh bergaul dengan siapapun, entah itu dengan keturunan Chinese, entah itu dengan keturunan Afrika, keturunan India, keturunan apa-apa. Semua kita boleh berteman, boleh berbaur. Tapi dalam urusan, ya, nih catat nih, tapi dalam urusan di luar akidah. Nah, ibu ini karena dia sering curhat ke temannya, yang temannya ini adalah seorang katakan dari agama kafir ya, yang sebelah, dan meminta untuk mengantarnya ke gereja. Dalam Islam sudah mengatur batasan-batasan di mana kita untuk bermuamalah atau bertetangga, bergaul sesama manusia. Tapi dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, tidak ada tawar-menawar. Karena sudah jelas dalam Islam batasan-batasan yang diatur dalam surah Al-Kafirun. Ini adalah batasan yang Allah berikan untuk kita, bagaimana caranya kita bermuamalah sesama manusia. Di luar akidah boleh kita bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong, saling bantu-membantu, ya, saling tolong-menolong. Bahkan kita bekerja ke atasan kita yang notabene atasan kita ini seorang non-muslim atau non-Islam, dipersilahkan. Asal di luar batas keakidahan. Tapi kalau sudah menyentuh akidah, tidak ada tawar-menawar. Sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Ini yang tidak dipahami oleh si ibu ini. Sok-sok ngaku dirinya seorang muslim yang dibesarkan dari
lingkungan muslim. Mana ada, tadi di awal sudah dinyatakan, ibu ini sudah bilang tadi ya, dia bapaknya Islam, ibunya non muslim, nikah beda agama, dibesarkan dengan kultur yang berbeda agama, bergaul dengan agama yang Nasrani. Dia menikah dengan suami yang berlatar belakangkan kembali ya, berlatar belakangkan seorang muslim, malah menyebutkan salah satu tadi golongan daripada agama Islam. Tapi anehnya tidak begitu ditekankan kepada ajaran agama Islam yang benar. Yang ada hanya menekankan pada halalan toyiban, makanan. Karena halalan toyiban itu lebih kepada titik beratnya makanan atau rezeki yang kita dapatkan dan asup dan kita konsumsi sehari-hari. Lantas ketemu dengan seorang sahabat yang dikatakan mendengar ceritanya, sharing, teman curhat katanya ya, dan mengajak kepada ke gereja dengan menggunakan pakaian muslim. Tidak ada penolakan di sana. Ya iyalah ibu, nggak akan ada mereka mah yang menolak gitu. Sekarang aja mereka mencontoh kita kok, umat muslim. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai kerudung. Buktinya banyak tuh di media-media sosial ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya atau siapapun itu, sahabat semua bisa lihatlah siapa saja yang bergayakan seorang muslimah, tapi di balik itu adalah seorang Kristen. Ini loh Bu, makanya Islam mengatur bagaimana caranya untuk bermuamalah, untuk bekerja sama, untuk bersosialisasi. Namanya hablum minannas, berhubungan baik dengan sesama manusia, tapi tidak menyangkut akidah. Ingat ya Bu ya, tidak menyangkut akidah. Terus gini sahabat, puji-pujian mereka, padahal saya nggak ngerti apa arti dari nyanyian itu yang saya nyanyiin gitu kan. Saya bilang ininya apa namanya yang saya rasakan gitu. Nah, lepas dari itu kita ngobrol intens gitu setelah mereka udah pada pulang temennya. Kenapa sih Ci? Katanya ini kayaknya gimana gitu. Dia bilang ada yang beda gini-gini. Akhirnya saya berani cerita sama dia tuh sepulang. Masih di dalam gereja tapi mereka kawan-kawannya udah pulang gitu, nggak ada orang. Saya cerita gitu sama dia. Saya bilang iya keadaan saya lagi begini ya, maaf ya tapi jangan bocor. Saya bilang gitu, saya malu rumah tangga saya lagi dalam keadaan begini. Nah, di situ dia nasehatin saya, Ci, gak usah kamu keluhkan kalau lagi ada hidup dicoba seperti ini kalau menurut kamu ya Ci, katanya gitu. Kalau kamu lagi galau lagi ini, panggil aja Ci, dia bisa nolong kamu, katanya dia bilang gitu. Panggil aja nama Yesus, dia pasti bisa nolong kamu, katanya gitu. Dia bukan berarti dia ngojok-ngojok saya apa gimana, enggak, cuman ngomong biasa gitu. Tapi apa yang dia nasihatkan itu terngiang di saya, di kepala saya terus. Nama Yesus gitu ya, selalu terngiang di otak saya, di kepala saya. Di saat kalanya ada terjadi betul-betul di hidup rumah tangga saya dalam keadaan hamil anak saya yang kecil, Mikael, usianya 3 bulan di kandungan, terjadilah kehidupan rumah tangga yang benar-benar nggak bisa saya iyahkan lagi gitu. Karena tadinya saya pikir kan kita mau cooling down dulu gitu, hidup rumah tangga nih keadaannya begini, sambil saya mencari jalan bagaimana ya kita harusnya nih ngadepin ini ya supaya kita berdamai lagi. Ternyata dalam keadaan kita lagi nyari jalan buat supaya bisa gimana caranya damai, dia malah senang memanfaatkan itu gitu, malah lebih gila lagi, dia bawa mainannya ke dalam rumah saya sampai masuk pembaringan saya,
di mana anak saya yang nomor 1. Aduh, Bu. Di sini Ibu mencoba menggali menceritakan kehidupan rumah tangga Ibu dengan tadi suami yang berlatar belakangkan seorang muslim. Sampai kepada suami ini membawa dalam tanda petik ya selingkuhan, kalau saya bilang selingkuhan ini, ke rumah Ibu. Dalam Islam tidak ada diajarkan untuk berselingkuh, Bu. Ya. Dalam Islam tidak ada diajarkan untuk berbuat di luar norma-norma keislaman. Memang di Islam menyarankan untuk berpoligami, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dilewati. Dan ini harus diyakini. Tapi saya yakin kalau seorang suami ibu yang tadi berlatar belakangkan salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang ibu sebutkan tadi, itu tidak akan melakukan hal yang demikian, Bu. Kecuali kalau memang suami ibu juga hanya di atas kertas saja Islamnya. Gitu loh, Bu. Ya. Satu mungkin gitulah, Bu. Itu mungkin cek saya mah ya. Jadi terus tadi ibu juga mengatakan selalu terngiang-ngiang nama tersebut. Dalam Islam mengatakan bahwa gini, Bu. Ketika kita dipertemukan dengan suatu masalah, kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya nama Allah yang selalu ibu sebut ketika ibu dalam keadaan bermasalah. Ibu bisa berdoa kepada Allah kapanpun ibu mau. Baik itu siang, pagi, sore, malam. Silakan berdoa. Lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda halnya dengan yang ibu lakukan. Karena wong dasarnya kadal, dibuat-buat sebagai seolah-olah murtadin, ya nggak bisa tetap ya. Aduh, capek. Teruskan Suami gitu hari itu. Ya mau bagaimana lagi, kejadian sudah jadi nyata gitu di dalam hidup rumah tangga saya. Padahal sebelumnya sebelum itu rame terjadi, saya pernah dikasih mimpi gitu ya. Nggak tahu itu bagaimana. Rumah saya itu dikelilingin sama orang-orang tinggi besar, keriting gitu-gitu, keribu hitam-hitam begitu ininya. Ya, saya nggak tahu itu apa, tapi kawan saya bilang, wah jangan-jangan kamu ini kayak orang diguna-guna katanya itu. Makanya hari lepas hari saya tuh selalu punya rasa takut gitu, rasa ini namanya kita masih hidup di dunia ya, kita nggak ngerti kan yang begitu-begitu. Nah itu makanya teman saya berani ajak saya, ayo coba kamu ikut saya gini-gini. Yang saya bilang saya diajak ke gereja itu, berapa kali saya tuh sampai ini, setiap kali saya duduk di gereja itu rasa takut yang ada di saya tentang mimpi saya itu ini membuat saya tenang gitu, buat saya damai. Saya nggak ada takut gitu, merasa tenang, damai gitu, nggak ada ini. Cuman setiap kali mereka lagi memuji, menyembah gitu ya, kalau sekarang saya pahami gitu, saya cuma bisa mengalir air mata saya, mengalir, menangis, tapi hati saya tenang di situ, nggak ada rasa takut gimana gitu, nggak ada. Itu puji Tuhan, saya bersyukur. Akhirnya berjalannya waktu, sudahlah kita berpisah, tapi saya punya papa nggak sampai tahu kalau saya tuh sudah nggak sama almarhum suami gitu ya, sudah bercerai ibaratnya gitu. Sampai saatnya saya hamil Mikael 7 bulan kalau nggak salah ya, itu surat dari pengadilan agama itu, yang nggak tahu saya cara pengurusannya dia bagaimana, saya dalam keadaan hamil, surat cerai sudah ada di saya gitu. Padahal sepengetahuan saya, setahu saya gitu,
orang dalam keadaan hamil itu tidak boleh diceraikan, dan tidak kalaupun dia mau ada perceraian, pengurusannya nanti setelah saya melahirkan dan lewat masa nifas ya buat mereka ya, masa idahnya buat mereka itu, baru mereka boleh mengurus itu. Tapi ini luar biasanya yang membuat saya lebih mantap untuk berpisah dengan dia, itu apa namanya, meninggalkan dia untuk udahlah, saya udah nggak peduli lagi saya mau gimana gimana. Karena itu saya melahirkan Mikael, belum melahirkan Mikael, umur 7 bulan kandungan surat perceraian itu ada gitu. Memang dari awal saya sudah memikirkan psikologis anak saya, dan dalam doa saya di dalam gereja ya hari itu ya, Tuhan, kata teman saya, kamu Allah yang hidup, kamu Yesus Tuhan yang hidup, saya bilang gitu. Kalau memang iya Tuhan, tolong dong bawa saya dan anak-anak saya, terutama selamatkan Tuhan psikologis anak-anak saya. Biarlah saya ikhlas kehilangan pendamping hidup, tapi tolong Tuhan selamatkan anak-anak saya dan saya ini, saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu itu kan ucapan saya itu ternyata doa di dalam itu. Ya, kalau sudah gini mah ya, udah ketahuan jelas lah. Murtad odong-odong alias kadal, kafir dari lahir. Kenapa? Karena dia sudah meyakini dari kecil dia diajak ke gereja, ke sekolah minggu, sampai dia ngoceh, ngagarenyoh, melepaskan doa-doa tanpa dia tahu. Padahal mah dia tahu ya maksud dan tujuannya. Cuman ya namanya murtadin ya seperti inilah. Seolah-olah dia dikatakan seorang muslim, embel-embelnya muslim. Tapi nggak ada tuh dari awal sampai akhir ini saya dengar dia menceritakan kehidupannya tentang dia sebagai seorang muslim yang taat. Entah itu dia diajarkan ngaji kek, entah itu dia diajarkan sholat, puasa, enggak. Dari awal sampai akhir ini, sampai menjelang akhir ini, yang ibu tadi ceritakan hanyalah bagaimana dia masa kecilnya dididik, diajarkan untuk kepada sekolah minggu lah, diajak ke gereja lah, diajak temannya mengikuti apa acara di gereja. Jadi sudah jelas sahabat semua bahwa ini adalah seorang kafir dari lahir atau kadal lah. Karena Bu, jangan coba-coba lah Bu ya. Kalau ibu misalkan mau mengatakan seorang murtad, dan lihat atau dari ibunya aja, dari mukanya saja sudah ketahuan Bu kalau ibu tuh bukan seorang murtadin. Baik sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada, cukuplah ya kurang cabokan orang nyabok ibu ieu nya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dari apa yang kita reaksi hari ini ada guna dan manfaat. Dan ingat bahwasannya di dalam agama Islam itu mengajarkan hablum minannas dan hablum minallah. Berhubungan baik sesama manusia dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bagaimana caranya kita bertata krama, bersopan santun, beretika dalam bertetangga, tapi kita tetap tidak melanggar batasan-batasan akidah yang sudah ditetapkan. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan sahabat dari apa yang kita reaksi pada kali ini kita mendapat guna dan manfaat dan selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, kami dari Panji Islam Media mengaturkan banyak terima kasih atas support yang telah diberikan. Dan mohon maaf apabila mulut ini terdapat kata-kata yang salah dan yang menyakiti daripada hati sahabat semua. Namun itu kesalahan datang dari kami dan kami
memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Namun apabila ada kebenaran yang terucap dari mulut kami, ini adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi fisabilil haq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.